Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas partai antara Magnus Carlsen saat menghadapi Hans Niemann pada tahun 2024. Pertandingan ini berlangsung dalam tema London System. Kita akan belajar bagaimana seorang Magnus Carlsen dalam menggunakan London System. Dan pada partai ini Hans Niemann hanya melakukan satu kesalahan dan itu menyebabkan kekalahan. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai. Magnus Carlsen mengawali D4, C6, dan bishop ke peta F4, dan ini adalah ciri khas dari London System dengan menumpuk pion ya nantinya menciptakan struktur pion di peta gelap. Kuda ke peta F6 dan E3 dimainkan D5, kemudian kuda berkembang ke peta F3 dengan tujuan mempersiapkan rokade juga mengontrol peta pusat. Dan ini adalah peta yang krusial bagi pemain London System ya. Kemudian gajah ke peta G4, H3, bishop kali kuda, kemudian menteri kali gajah. D6 dimainkan dan gajah berkembang ke peta D3. Tantangan pertukaran gajah dilakukan oleh hitam dan putih memilih untuk rokade, begitupun dengan hitam. Kemudian kuda bermanuver ke peta D2 dan gajah kali gajah, kemudian pion kali gajah. Memang benar pion Magnus Carlsen di sini bertumpuk, tetapi kompensasi yang didapat adalah kontrol terhadap peta E5 yang sangat kuat. Kemudian berlanjut kuda B ke peta D7, menteri ke peta E3, kemudian menteri ke peta B6, ancam pion. Magnus menghiraukan dengan kuda ke peta F3, tetapi di sini hitam tidak berani makan karena kalau dimakan ada jawaban benteng ke peta B2 mengancam menteri dan menteri harus bergeser dan benteng akan menempati baris ke-7 dan ini akan sangat berbahaya untuk pertahanan hitam. Jadi hitam mengetahui hal itu dan tidak memakan ya, dan lebih memilih untuk mendorong pion ke peta C5. Kemudian pion kali pion, kuda kali pion, dan barulah Magnus Carlsen menjaga pionnya dengan benteng. Kemudian benteng digeser ke peta C8 dan C3 dimainkan. Kemudian gajah kali kuda kali gajah maksud saya, kemudian menteri kali kuda dan kuda menempati peta outpost di E4. Kuda bermanuver ke peta D4 dari putih dan ini adalah langkah awal yang menyebabkan kekalahan bagi seorang Hans Niemann. Kenapa langkah ini menjadi awal kekalahannya? Karena dengan langkah ini maka hitam memiliki pion lemah di peta E5. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen untuk menyerang. Mengetahui hal itu, Magnus Carlsen melanjutkan dengan F5, mengganggu pion lemah dari hitam. Dan satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh hitam adalah dengan memakan pion ini. Dan langkah terbaiknya adalah memajukan pion untuk memperkuat struktur pionnya. Tetapi memang tercipta kelemahan pion di peta D5 ini dan kemudian kuda hitam bisa menempati peta outpost ya kalau tidak dimakan. Tetapi di sini Hans Niemann memilih memakan pion, sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena setelah kuda kali pion, hitam memiliki titik lemah di peta D5, yaitu pion Isolani. Pion yang tidak bisa dilindungi oleh pion yang lainnya. Dan inilah yang akan menjadi target serangan Magnus Carlsen dalam pertandingan ini. Menteri ancam kuda sekaligus melindungi pion. Kuda turun ke peta E3, memberikan tekanan terhadap pion. Benteng jaga pion, kemudian benteng ke peta D1 memberikan tekanan tambahan terhadap pion. Benteng naik, mungkin tujuannya ingin menyusun benteng, tapi kuda kali pion. Akhirnya Magnus bisa unggul satu pion ya. Kuda ancam menteri, menteri bergeser ke peta F3 menghindari pinning juga ya. Benteng disusun, tapi kemudian datang bantuan dari pion ke peta C4 yang membuat kuda menjadi sangat kuat di peta
D5 ini dan tidak apa ya, tidak goyah lah meskipun diancam dengan 2 benteng. Menteri ke peta E4 mengajak pertukaran menteri sekaligus memberikan ancaman terhadap pion, tapi Magnus dalam posisi yang sangat nyaman jadi menolak dan lebih memilih mempertahankan pion. Kemudian kuda ke peta A4 ancam menteri sekaligus mengancam pion yang ada di B2, tetapi kemudian menteri ke peta G3 dengan ancaman yang sangat jelas, kuda makan pion ya, dan Seniman mengetahui langkah itu dan memilih menteri ke peta G6 guna mencegah segala bentuk serangan dari putih, tetapi kemudian Magnus Carlsen menemukan langkah yang sangat baik berupa kuda ke peta E7 memberikan skak, kemudian skak ster ya, dan ini harus dimakan, kuda ini harus dimakan, dan satu-satunya cara untuk memakan adalah dengan benteng makan kuda, tetapi kemudian datang lagi skak dan raja harus naik, maka akan terjadi pertukaran seperti ini ya. Dan di posisi ini Hans Niemann memutuskan untuk menyerah karena sudah tertinggal kualitas ya. Nantinya kuda akan berhadapan dengan benteng, ditambah lagi Magnus unggul 1 pion di sayap menteri ini, maka kecil kemungkinan untuk hitam untuk bisa mengalahkan seorang Magnus Carlsen, sang raja ending. Mungkin itu teman-teman video untuk kesempatan kali ini, semoga ada ilmu yang bermanfaat ya terkait dengan London System ini, bagaimana Magnus Carlsen bisa menang hanya karena lawannya melakukan satu kesalahan. Dan Magnus Carlsen akurasinya 98% dengan 0 kesalahan, 0 langkah tidak akurat ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.